Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Putri Maharani dari kelas 11-2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mind map saya mengenai oscillator. Nah, di sini ada table oscillator, terus perangkat lunak oscillator, terus ada perangkat kelas oscillator, terus ada cara kerja masing-masing oscillator, dan yang terakhir ada transminasi oscillator. Nah, di sini ada table oscillator, yaitu ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Baik, di dalam application berisi tentang N oscillator atau HTTP, FTP, IRC, SSH, dan DNS. Terus di presentation ada syntax layer atau SSI, SSH, InMap, FTP, MPIC, dan JPEG. Terus di session ada SYN dan Send to Port atau APS, Socket, dan Win5.0. Terus di transport ada End-to-End Connection atau TCP dan UDP. Terus di network ada paket atau IP, ICMP, IPsec, dan IDMP. Terus di sini ada data link, yaitu ada friends atau internet, dan PPP, switch, sama brick. Terus di sini ada physical, yaitu berisi tentang struktur, coax, fiber, wireless, dan hub, sama repeater. Terus di sini ada perangkat lunak oscillator dan perangkat keras oscillator. Yang pertama ada perangkat lunak oscillator, yaitu berisi tentang physical, data link, dan network. Terus di sini ada perangkat keras oscillator, yaitu ada session, presentation, dan application. Terus di sini ada cara kerja masing-masing oscillator, yaitu ada 7. Yang pertama ada physical, data link, network, transport, session. Yang keenam presentation, dan yang ketujuh application. Yang pertama ada physical, yaitu menentukan kecepatan tegangan, besaran fisik, serta mengalihkan bit-bit antara perangkat atau device. Baik, yang kedua ada data link, yaitu mampu menyediakan akses ke dalam media menggunakan MAC address dan dapat melakukan proses error detection. Yang ketiga ada network, mampu menyediakan logical addressing dan menentukan rute tujuan secara tepat. Yang keempat ada transport, yaitu menyediakan reliable atau unreliable delivery, serta mengecek terjadinya koneksi error sebelum melakukan transminasi data. Dan yang kelima ada session, memisahkan data dalam berbagai aplikasi. Yang keenam ada presentation, yaitu mampu menyajikan data serta menangani ekskripsi data dengan cepat. Yang ketujuh ada application, yaitu menyediakan tampilan antarmuka atau user interface bagi pengguna. Baik, di sini ada 7 transminasi oscillator. Yang pertama ada physical layer, terus yang kedua ada data link layer, yang ketiga ada network layer, terus yang keempat ada transport layer, yang kelima ada session layer, yang keenam ada presentation layer, dan yang terakhir ketujuh ada application layer. Dan di sini saya akan menjelaskan satu persatu transminasi oscillator. Yang pertama ada physical layer, yaitu untuk mendefinisikan media transminasi jaringan, sinkronasi bit, arsitektur jaringan, atau seperti internet, topologi jaringan, dan pengabelan. Level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Terus di sini yang kedua ada data link layer, yaitu untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Terus yang ketiga ada network layer, yaitu untuk mendefinisikan alamat-alamat IP dan menyediakan fungsi routing, sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. Contoh protokol yang digunakan seperti IP. Dan yang keempat ada transport layer, yaitu untuk memecahkan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut, sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses, dan mentransmisikannya ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Dan yang kelima ada session layer, untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dimulai, dipelihara, atau diakhiri. Beberapa protokol pada layer ini atau NITBIOS. Yang keenam ada presentation layer, untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam level ini adalah perangkat lunak redirector atau redirector software. Yang ketujuh ada application layer,
sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, EMTP, dan NVS. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.